Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan belum menembus, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah ditingkatkan secara signifikan melalui pemurnian obat berulang kali. Peran kekuatan jiwa belum cukup kuat untuk keterampilan bertarung tingkat kuno. Namun, kekuatan jiwa yang kuat dapat digunakan dalam pertempuran, seperti keterampilan bertarung kekuatan jiwa atau larangan yang membatasi jiwa. Akan ada efek balasannya. Di bawah alam yang kuat saat ini, keberadaan Tuhan yang abadi ada. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat sulit untuk dihapus. Oleh karena itu, sistem pohon hanya mengontrol waktu dalam pertempuran, yang sangat berbahaya. Di lautan kehampaan yang luas, dibandingkan dengan bahtera yang sangat besar, kompas hanyalah setetes air di lautan. Hanya kadang-kadang Anda dapat melihat kerlap-kerlip cahaya api, kecepatannya tidak terlalu lambat, tetapi ketiadaan sensi lebih luas dan megah daripada dunia kuno abadi dan iblis. Jadi butuh waktu lebih lama. Tanpa menggerakkan formasi, hanya mengandalkan pergerakan ini memang akan jauh lebih lambat. Alam dewa kuno yang datang dari belakang menggunakan formasi bergerak besar yang telah dikerahkan di Dongyun Void untuk mengejar Xiaoyan secepat mungkin dengan cara apapun. Ratusan bahtera sedang menuju inti Taiksu dengan kecepatan penuh. Dia juga tahu bahwa ini mungkin pertarungan langsung pertama antara Senshi dan Taiksu. Pertarungan seperti itu pasti akan berujung pada pertarungan hidup dan mati, dan kini kita telah mencapai titik keabadian. Tapi kekuatannya hanya di level pertama, tapi itu saja, sudah cukup. Ada pula pelangi panjang di lautan kehampaan, menginjak ketiadaan dan merajalela dengan kekuatan tubuh fisik. Segera mereka bepergian dengan ratusan bahtera dari alam dewa kuno. Klon jiwa menginjak ketiadaan dan langsung menuju ke dunia dewa kuno dengan ratusan bahtera. Keyun melangkah maju dengan kakinya dan muncul dalam ketiadaan. Kakak senior, ini aku. Adik laki-lakinya melihat sosok yang familiar namun agak aneh ini, Keyun mengenalinya setelah melihatnya 2 kali. Tubuh jiwa, tiruan dari adik laki-laki sebenarnya sangat kuat. Masih kurang. Kakak senior, bagaimana kekuatan tempur kita? Xiaoyan sendiri ada di depan. Klon itu berada di belakang berbicara dengan Keyun. Ada sekitar 10.000 dewa abadi di dunia dewa kuno. Termasuk 50.000 orang yang dibawa melalui lahan basah, jumlah totalnya adalah 60.000. Kata Keyun. Bagaimana alam dewa kuno bisa mengetahui berapa banyak dewa abadi di antara 10.000 pasangan dewa Xiaoyan? Tidak ada konsep yang akurat, tetapi dunia kuno yang abadi dan iblis dapat mengirimkan 50.000 dewa. Begitu besarnya, 10.000 terlalu sedikit. Senshi mengalami kesulitan mengintegrasikan kekuatannya bahkan setelah kematian tuannya. Bahkan jika ada banyak orang kuat, akan sulit bagi mereka untuk bersatu. Mereka semua mencari cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang tidak kita ketahui. Hanya ratu yang mengetahuinya, tetapi saudara muda dapat yakin akan hal itu. Tidak ada yang bisa sepenuhnya yakin akan perang apapun. Ada terlalu banyak variabel. Selama tidak ada fusi, kemenangan bisa diraih. Taiksu, meski terlihat kuat, intinya tidak stabil. Kami memiliki peluang besar untuk menang. Xiaoyan tidak tahu, karena kekuatan tempur Taiksu yang sebenarnya belum begitu jelas. Dari nada bicara Suqiantai yang samar-samar, dapat dipastikan bahwa Taiksu seharusnya melahirkan kekuatan tempur yang kuat. Ada total 60.000 dewa abadi, ditambah beberapa dewa abadi dari cabang duniawi. Kekuatan tempur mereka tidak lemah. Beberapa di antaranya telah diubah menjadi baju besi dewa virtual, yang dapat meningkatkan efektivitas pertahanan dan tempur sampai batas tertentu.
Hanya saja armor dewa virtual yang didapat terbatas dan tidak mencakup area yang luas. Xiao Yan mengumpulkan banyak baju besi dewa virtual. Tapi sekarang Gou Yan telah dibawa pergi, hanya Gou Yan yang bisa menembus batasan tersebut. Ada begitu banyak bentukan di dunia dewa kuno. Jika keabadian para dewa diberkati oleh bentukan, kekuatan tempur akan meningkat pesat. Tentu saja, Bahtera ini adalah mata dari formasi kuat yang dapat dibentuk oleh bakat abadi para dewa semua orang. Saya akan mengontrol formasi tersebut pada saat itu. Xiao Yan sedikit mengangguk. Pada saat ini, di Bahtera tempat mereka berada, semua orang dari tim tak takut berada di alam dewa kuno, dan dapat dikatakan bahwa mereka keluar dengan kekuatan penuh. Tapi itu membuat Xiao Yan merasa sedikit khawatir. Tidak apa-apa jika dia menang, tapi jika dia kalah, semakin rendah kekuatannya, semakin kecil peluang untuk bertahan hidup. Tuan Xiao, seperti apa penampilanmu? Khawatir tentang kami? Xiao Zhan menepuk dadanya. Meskipun penampilan Tuan Muda Xiao di depannya sedikit berubah, dia masih dapat mengenali bahwa ini adalah Tuan Muda Xiao mereka secara sekilas. Pertarungan ini sangat berbahaya. Setiap orang menjadi lebih kuat, namun musuh yang mereka hadapi masih terlalu kuat. Kecuali ada keadaan khusus, cobalah untuk tidak meninggalkan tabut sebisa mungkin, tergantung situasi pertempuran. Xiao Yan berkata dengan tegas, situasi saat ini tidak dapat mentolerir setengah lelucon pun, dan harus dipersiapkan dengan hati-hati. Jangan khawatir, Tuan Xiao, kami semua memahami bahwa Stockgate Ark memiliki formasi serangan, dan kami akan mengontrol formasi tersebut ketika saatnya tiba. Mengambil tindakan di bawah pertahanan Ark akan memastikan bahwa tim tidak akan tertahan. Xiao Yan memandang semua orang dengan wajah serius. Mengangguk. Mereka tahu bahwa musuh yang mereka hadapi tidaklah sederhana, dan mereka tidak lagi setara dengan mereka di benua Kaisar Dou. Xiao Yan pasti akan berada di depan semua orang. Jadi yang terbaik adalah melakukan apa yang dia bisa untuk membantu pertempuran. Selain tim yang tak kenal takut, Xiao Yan juga melihat semua kakak laki-lakinya berkumpul. Termasuk kakak senior kelima Mei Lin di sampingnya, ada tatapan yang selalu memperhatikan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh saat dia merasakannya, tapi mata mereka bertemu, dan mata Xiao Yan konsisten. Namun ada keraguan dan keterkejutan di mata orang tersebut. Yunzi meminta Merlin berkata dengan lembut di sampingnya. Bayangan indah ini tidak lain adalah Yun Yun. Dia melihat fitur wajah Xiao Yan serupa, tetapi ada perbedaan. Sekalipun wajah itu sudah lama berlalu, dia tidak akan pernah melupakan kunjungan Yunzi ke pamannya. Dinian, Xiao Yan melambaikan tangannya, tatapan santainya tidak bertahan lama, dan dia segera menjauh darinya. Melihat Xiao Yan memalingkan muka, Yun Yun menggigit bibirnya dengan ringan, menilai dari sikap mereka, dia pasti bisa memastikan bahwa itu adalah Xiao Yan. Lagi pula, setelah mengikuti Mei Ling dari aliansi Dewa Pertarungan ke alam Dewa Kuno, bukan rahasia lagi bahwa Kaisar Utama ke-9 adalah Xiao Yan. Hanya saja, aku tidak menyangka Xiao Yan begitu acuh padanya. Mari kita jelaskan secara singkat rencana pertempurannya. Xiao Yan memanggil semua kakak laki-lakinya, dia tidak bisa melakukannya tanpa rencana apapun. Meskipun situasi Taixu tidak jelas, Xiao Yan harus melakukan beberapa persiapan untuk menghindari kehancuran seluruh pasukan jika terjadi kekalahan. Pada saat yang sama, Xiao Yan memanggil lusinan makhluk abadi terkuat di antara 50.000 dewa abadi di dunia kuno abadi dan iblis untuk memimpin tim. Masing-masing membentuk tim secara tertib, yang menjadi jaminan kedudukan. Situasi musuh saat ini belum cukup jelas, tetapi kalian semua adalah ahli terbaik dan tidak dapat menyerang secara berkelompok.
Kami tidak unggul dalam hal jumlah, tapi kami pasti tidak kalah dalam hal kekuatan. Jadi jangan terintimidasi oleh banyaknya musuh. Sekarang setiap orang memiliki tujuan yang jelas, mereka dapat menghindari boneka yang dibuat oleh Taiksu, menemukan boneka yang memiliki jiwa, dan membunuh mereka dengan segala cara. Ini adalah salah satu faktor penting untuk memenangkan pertempuran ini.